bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program Guru Penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Sebagai pendidik dan calon guru penggerak, saya akan mentransfer pengetahuan yang saya dapatkan di program Guru Penggerak. Salah satunya adalah materi tentang pengambilan keputusan dalam pembelajaran. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari, kita akan dihadapkan dengan dilema etika atau bujukan moral. Kebingungan akan pengambilan keputusan pasti pernah dihadapi oleh semua orang, termasuk saya. Sehingga saya senang sekali saya punya kesempatan untuk belajar tentang pengambilan keputusan di modul 3.1. Selanjutnya, saya akan berbagi kepada rekan guru di sekolah saya dan rekan saya di organisasi tentang pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah awal saya untuk pengambilan keputusan adalah ada 9 langkah. Yang pertama adalah menentukan nilai-nilai yang bertentangan dari situasi yang sedang kita hadapi. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan terkait dengan situasi yang kita hadapi. Yang keempat, melakukan uji benar dan salah yang meliputi uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Yang kelima, menentukan paradigma benar lawan benar yang terkait dengan situasi yang sedang kita hadapi. 4 paradigma dalam pengambilan keputusan yaitu individu lawan masyarakat atau individual versus community. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Selanjutnya, kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty. Dan jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term. Yang keenam, melakukan 6 prinsip resolusi. Ada 3 prinsip resolusi, yaitu prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Langkah yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Dalam mengambil keputusan, seringkali ada 2 pilihan yang bisa kita pilih. Terkadang, kita perlu mencari opsi di luar dari 2 pilihan yang sudah ada. Kita bisa bertanya pada diri kita, apakah ada cara untuk kompromi dalam situasi ini? Terkadang akan muncul sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya, yang bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan dalam kita menghadapi masalah. Itulah yang dinamakan investigasi opsi trilema. Yang kedelapan adalah membuat keputusan. Akhirnya di sini kita sampai di mana kita harus membuat keputusan yang nantinya membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. Nah, yang kesembilan adalah melihat lagi keputusan dan merefleksikan keputusan yang sudah kita ambil untuk dijadikan pelajaran dan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan mulai hari ini. Untuk waktunya bisa menyesuaikan dengan kasus yang sedang saya hadapi. Saat saya mengajar di kelas, saya akan melakukan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif dan nyaman. Saya juga akan melaksanakan langkah-langkah tersebut dalam organisasi yang saya ikuti. Pada saat ini, saya sedang bergabung dengan sebuah organisasi kepenulisan di Indonesia yang bernama Forum Lingkar Pena atau FLP. Siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran?
seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Dalam pengambilan keputusan, kita tentu saja harus memperhatikan sudut pandang dan pendapat dari orang lain sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang menjadi pendamping saya dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah rekan sejawat saya di sekolah. Sedangkan pendamping saya dalam organisasi dalam pengambilan keputusan adalah rekan organisasi. Terima kasih.